bisnismen, Anda bisa menjadi ustadz. Apa susahnya jadi ustadz? Anda bisa jadi orang Indonesia itu bisa apa saja. Handphone ini dibanting, buat kasih ke dia seminggu hidup. Benar nggak? Motor kayak apapun bisa hidup lagi. Makanya di Korea itu kalau Anda beli mobil 5 tahun sudah diambil pabriknya lagi, Anda beli baru lagi. Di sini satu mobil bisa 50 tahun, betul nggak? Dan nggak rusak. Dipelihara setiap hari karena orang Indonesia itu istimewa. Apa saja bisa. Tentara kita di Lebanon, di Syria, itu favoritnya rakyat di sana. Kenapa? Karena mereka tidak hanya pintar nembak dan berkelahi, mereka bisa ngeliwet, mereka bisa memperbaiki genting, mereka bisa gendong bayi, mereka bisa tandur tanam, mereka bisa apa saja di utara Indonesia. Dan secara profesional mohon diketahui, di antara seluruh pasukan-pasukan khusus di dunia, Anda tahu kalau di Amerika kiri balik itu pasukan khusus yang dahsyat kemampuannya. Ada SAS di Inggris, terus di Mossad di Israel. Saya ingin katakan sama Anda, dari seluruh pasukan khusus di dunia, Indonesia nomor 3 terbaik di dunia. Jadi Amerika kalah sama Kopassus kita. Amerika, pasukan khususnya Amerika kalah sama Kopassus. Yang bisa menandingi cuma Israel sama Jerman. Cina kalah, Inggris kalah, semua kalah sama Amerika. Padahal fasilitasnya sangat rendah, sangat minimal. Apalagi Indonesia tentaranya bagus, apalagi fasilitasnya memadai, maka tidak ada yang bisa menandingi tentara Indonesia. Itu pun tidak ditakuti oleh dunia. Kalau mereka tidak menyerang secara militer di Indonesia, yang ditakuti bukan tentara, bukan polisi, yang ditakuti itu Anda. Repot musuh Anda itu repot. Apalagi yang belum punya kerjaan. Belum punya kerjaan, didatangi musuh, enak toh? Loh, ini gak punya kerjaan yang dikasih. Dan tidak ada orang yang senang orang Indonesia, benar nggak? Kata nekat nggak ada bahasa Inggris, nggak ada bahasa Arab, hanya bahasa Indonesia. Ada nekat, berani naik kereta di atasnya 200 orang. Kereta listrik lagi, sebelum dilarang dulu, betul nggak? Belum lagi bonek, 1000 orang dari Surabaya ke Jakarta tidak sama sepeser pun. Berani naik kereta, berani hidup di Jakarta, di pinggir-pinggir jalan, berani pulang. Hanya orang Indonesia berani seperti itu. Itu pun di atas kereta api nggak berpegangan dengan tegang, enggak, mereka gini. Di atas kereta itu orang Indonesia. Jangan melawan rakyat Indonesia. Itu pengumuman di seluruh langit, bumi, dan jagat raya. Jangan sekali-sekali berani melawan rakyat Indonesia. Ekonominya hancur lebur secara kenegaraan. Tapi lihatlah, mana ada hidup melebihi enaknya hidup di Pulau Jawa, di seluruh pulau-pulau Indonesia. Di sini enak sekali, Mas. Tadi saya bilang, di rumah yang kita transit tadi, saya bilang, Gubernur Mesir rumahnya seperempat dari rumah Anda. Di sini rumah di kecamatan bagus-bagus. Gak tahu kerjaannya apa, kok kaya-kaya. Saya sama Kiai Kanjeng pentas di 6 provinsi Mesir. Itu rumah gubernur tuh kordennya aja memalukan. Kordennya aja kita dikasih nggak mau. Begitu miskinnya mereka. Sementara di Indonesia kemudian hidup luar biasa. Gaji sedikit tapi barang murah di sini. Kalau murah itu dalam arti dibanding di luar negeri. Kalau di Amerika $1 nggak dapat apa-apa. Untuk hamburger satu itu butuh $6, minimum $4,5. Di sini $1 berapa? 10.000. Berapa? Bisa makan kenyang nggak 10.000? 2 kali makan tambah kopi, teh, kerupuk. Apalagi kerupuk 15 nanti cuma 2. Jadi di sini hidup itu sangat enak, justru karena rakyatnya hebat. Udah mau beli apa? Jam berapa? Keluar rumah jam berapa? Mau beli apa? Ada nggak? Ada aja tuh warung-warung tadi mana tuh, nyurumpet itu. Ada. Mau minum apa? Mau makan apa? Ada. Jam berapa saja? Itu Indonesia. Mau beli kartu, SIM card. Kamu pergi ke Inggris, kamu pergi ke Belanda, kamu pergi ke Turki. Untuk dapat 1 kartu, ini tanya sama Kiai Kanjeng, kita ke Maroko, ngurus 1
singkat 3 jam nggak selesai. Di sini kayak beli kacang kok, dijiset terus didaftarkan dengan nama pura-pura. Ya, awalnya palsu. Ya semua orang, itu loh. Jadi Indonesia ini Mas, memang hancur negaranya, memang hancur, kurang ajar pemerintahnya, tapi rakyatnya jagoan dan paling suci. Ketawa terus, belum lagi mentalnya hebat, semiskin apapun dia tetap tegar. Betul nggak? Makin miskin makin gini jalannya. Untuk menyembunyikan dia nggak punya duit. Betul nggak? Orang Indonesia itu sedih kayak apapun cengenges. Makin banyak utang, gimana nggak punya kerjaan berani kawin di sini. Terus istrinya hamil, malah kredit motor. Betul, berani nggak di sini. Nanti 3 bulan nggak bisa bayar, paling disita. Indonesia jangan dilawan. Indonesia, Allah, insya Allah dengan pengetahuan saya melihat rakyat Indonesia, aku keliling tiap malam ganti kota, bertemu dengan pahlawan-pahlawan seperti Anda, dan aku yakin suatu hari Indonesia akan memancar menjadi mercusuar dunia. Kamu lihat film-film di televisi, kartun-kartun, Upin Ipin. Kamu pikir milih Malaysia itu bikinan kita. Cuma karena pemerintah kita nggak benar, akhirnya dijual di Malaysia. Film-film Jepang yang bikin kita. Musik-musik film Jepang yang bikin orang tuli di Jakarta. Piala Dunia yang bikin orang mana? Orang Jawa Barat. Bola dunia, bukan sepak bola, orang mana yang bikin? Orang Jawa Barat. Semua yang bikin kita, cuma kita ini rendah hati. Semua orang nggak tahu. Dan yang paling rendah hati dari semua itu kan Yogyakarta. Yogyakarta itu pernah juara PSSI di tahun 1938. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kamu nggak usah mentang-mentang. Untuk apa kamu mengungguli orang lain tidak baik? Kamu harus merendah. Sejak itu Jogja tidak pernah juara lagi. Demi kebudayaan dan merasa rendah. Jadi kita itu latihannya di Jogja, kipernya itu bukan bagaimana menangkap bola, tapi memperhatikan karakter lawan. Itu penyerangnya setengah mati bikin bola dari sana perang. Itu kan ditonton bapak ibunya, teman-temannya, latihannya berbulan-bulan untuk bisa masukkan bola. Masa kita gagalkan? Kasihan. Masuk. Gitu Mas. Itu sepak bola jadi kebudayaan di sini, gitu loh. Kita juga gitu kalau nyerang, Jogja itu kalau nyerang sampai depan gawang tinggal dulu masuk itu di sini muncul kearifan. Tidak tega, ini bisa shock ini. Bisa stres ini. Siapa tahu bapaknya sudah tua, stroke ini. Akhirnya mau dimasukkan nggak jadi manggi-mawon itu Yogyakarta. Jadi Mas, tidak ada manusia dengan kekayaan psikologi dan kebudayaan melebihi bangsa Indonesia. Kita bangsa yang tangguh. Negara kaya apapun, 2014 kaya apapun, rakyatnya tetap tangguh seperti Anda sekarang ini. Memang alhamdulillah kalau 2014 bisa kita rubah benar-benar pemerintahannya. Tapi Anda tidak mungkin mendapatkan pemimpin sejati dari parpol, sementara yang selain parpol tidak boleh mengajukan calon presiden. Saya punya sistem, tapi saya tidak akan ngomong mereka nggak butuh saya. Saya punya sistem untuk masa depan Indonesia, bagaimana pemilunya, bagaimana politiknya, bagaimana konstitusinya. Saya bisa ceritakan pada ada kesalahan dasar Republik Indonesia, saya bisa ceritakan tapi tidak baik di sini, kapan-kapan aja. Artinya saya tahu insya Allah mempelajari semuanya. Saya temannya KPK, saya temannya Anas, saya temannya yang terdakwa, saya juga temannya yang mendakwa. Saya temannya semua orang, saya bisa masuk penjara mana saja, kapan saja, jam berapa saja. Saya boleh masuk kantor mana, kapan saja, di mana saja, tanpa ada halangan. Karena mereka senang kalau ada saya. Itu aja. Jadi saya boleh masuk kemana-mana. Saya kalau mau masuk ITIAS tidak boleh ada persyaratan, tidak boleh diperiksa, nggak mau saya. Kalau saya dibutuhkan suatu hari saya pernah
saya bilang, saya datang tapi jangan ada pemeriksaan dan harus percaya sama saya, dan menteri-menteri boleh datang kecuali Andi Malarangeng. Andi Malarangeng tidak boleh datang. Kalau dia saya lihat ada wajahnya, saya akan balik, tidak akan masuk ke pintu 13. Benar Mas. Begitu saya masuk tidak ada pemeriksaan, terus mereka bilang ini beres-beres sama Cak Nun, nggak ada masalah, beres aman gitu mereka keamanan. Jadi saya masuk moto boleh, moto boleh, video boleh, nggak ada masalah. Dan kemudian kita rapat, SBY mengatakan saya mohon Cak Nun mungkin rapat karena saya tidak menguasai masalah gitu. Ya kalau gitu saya presidennya Pak, saya